Hi guys, welcome back to my channel, Medium. This moment I would like to show you how to develop real quick count management system. Okay? Yep. This is a special project because next month we have election for president and also for parliament at February 14, 2024. Okay, so because of that, I want to discuss this project by using Indonesian language and also mix to English language. Okay, next. In this project, dalam project ini kita mempunyai form login, ini form registrasi ataupun sign up. This one is main menu. Ini adalah form untuk mengisi data dari TPS dan juga foto daripada rekapitulasi hasil suara dan dikirimkan nanti ke server. And this one adalah jumlah TPS di kabupaten kota yang datanya sudah dikirim oleh tim sukses. Kabupaten kota untuk tadi Sumut 1 ada 4, yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Kota Medan dan juga Kota Tebing Tinggi. Jadi di Kabupaten Serdang ada 14 TPS yang datanya sudah masuk. Kabupaten Serdang Bedagai ada 23, Kota Medan 6, Kota Tebing Tinggi 10. Ini hanyalah simulasi ya. Nanti bisa kita demokan. Ini data-data yang ada. Ini total rekapitulasi TPS 53 TPS sudah masuk. Ini total suara yang sudah masuk. Manajemen sistem ini, quick count management system ini juga mempunyai data yang nantinya bisa kita lihat ini jumlah TPS yang masuk di per kecamatan. Di masing-masing kecamatan bisa kita lihat udah berapa TPS yang masuk dan berapa total suara yang masuk. Kemudian kita juga bisa melihat di masing-masing kelurahan. Kita zoom lebih dalam lagi, bisa kita lihat di masing-masing kelurahan. Dan nanti pada saat hari H, yaitu tanggal 14 Februari 2024, nanti kalau ini kita gunakan untuk pemilihan parlemen ataupun legislatif, caleg tinggal menonton ini. Kita bisa buatkan nanti dia auto update. Jadi angka-angka ini akan berubah setiap saat sesuai dengan data yang dikirimkan oleh tim sukses. Oke, ini adalah data perolehan suara ya. Misalkan ini contohnya ada di 11 TPS, total suaranya sekian, masing-masing TPS itu bisa kita lihat di sini ya. Kemudian ini progress report perolehan suara per kelurahan. Ini bisa kita lihat total perolehan suara per kecamatan. Ini total suara perolehan suara per kabupaten, bisa langsung kita lihat. Oke. Nah, ini contoh yang lebih manfaat yang lebih lagi, yaitu untuk pengawalan surat suara. Contoh ini adalah di salah satu misalnya contoh di sini ada di TPS 321. Kemudian ini TS-nya siapa, di kecamatan mana, kelurahan mana,
di Kota Medan. Ini adalah jumlah suara. Ini adalah data dummy untuk mendemokan bagaimana nanti fitur ataupun features daripada Quick Count Management System ini. Kemudian ini adalah apabila kita mengklik misalnya di TPS 321 sini, ini TPS 321, kita akan mendapatkan detail daripada TPS tersebut. TPS tersebut ada di jalan mana, di kelurahan mana, kecamatan mana, kota mana, suara caleg sana berapa, tim suksesnya tadi, TS-nya itu nomor teleponnya siapa yang mengirim data, namanya siapa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, ini bisa kita klik ini link to evidence. Pada saat ini diklik, ini nanti akan ada evidence foto rekapitulasi suara. Karena pada saat tim sukses mengirimkan data, ini nanti dipoto menggunakan aplikasi. Sehingga bisa kita lihat ini adalah data yang valid karena ada tanda tangan para saksi di sini semua. Oke, untuk membuat ini sebagai reference ada project sebelumnya yaitu project CRUD. Makanya di last project terakhir di CRUD ini sebenarnya belum berakhir, cuman saya percepat supaya bisa kita masuk ke project Quick Count Management System ini. Karena di sini banyak project CRUD dari sebelah kiri ke kanan ini nanti dibutuhkan di dalam project Quick Count Management System ini. Dan juga yang tidak kalah pentingnya satu lagi referensi kita di project number 06B yaitu upload image menggunakan kamera, ya harus live dari kamera, tidak dari galeri, only kamera, dan data yang dikirim ke server MySQL, dikirim ke sini. Ini menjadi salah satu pengiriman evidence yang saya bilang tadi. Jadi kalau ditekan di sini tombol ini take picture, maka kamera akan muncul, kemudian kita ambil tadi foto rekapitulasi suara sehingga data itu bisa terkirim ke server. Ini sebagai reference juga. Oke, mari kita demokan untuk proyek kita kali ini. Ini adalah script untuk proyek Quick Count tadi. Nanti next video akan kita buatkan beberapa video proyek ini bagaimana mendevelop proyek ini step by step. Jadi nanti misalkan kita bangun dulu menu loginnya sama menu registrasi atau sign up-nya dan juga main menunya itu satu package. Oke, setelah itu nanti bagaimana membangun selanjutnya dan selanjutnya sampai nanti jadi. Sekarang kita akan demokan. Ini adalah virtual device kita. Jadi sebelum kita gunakan virtual device ini, seperti biasa kita harus sign up terlebih dahulu atau registrasi. Klik sign up, kita registrasi, kita taruh sini phone number sebagai untuk data untuk login 085276203300. This is my phone number, password we put here 123 ya 1 sebanyak 6 kali. Oke, enter your name. My name is Medium Sitompul here. Oke, this one tempat tinggal daripada TS. Misalnya TS tadi menyebar di 4 kabupaten kota ini, ya TS-nya akan meregistrasi sesuai domisili dia. Misalkan saya registrasi tentu di Provinsi Sumatera Utara, kabupaten kotanya misalnya saya ambil Kota Medan karena saya domisili misalnya sebagai kita ada di Medan, misalnya di kecamatan misalnya kita pilih di sini where is my kecamatan, this one Medan LPT ya. Oke, and then my kelurahan, this one Tanjung Kusta. Oke, registrasi, enter here. Oke, now we try to login. 085276203300.
password satunya 6 kali, bisa kita lihat. Oke, login. Oke, jadi sebelum kita ini entry data baru, misalkan di sini coba kita lihat dulu tabel suara di TPS. Oke, kita lihat di sini di TPS itu ada 63 TPS yang sudah masuk datanya. Ini adalah dummy, contoh data sembarangan untuk mendemokan. Oke, ada 63. Sekarang kita coba masukkan satu, ini entry data, misalkan dari suatu TPS, misalkan ada melaporkan dari TPS, misalnya TPS 125 misalkan, lokasi TPS misalkan kita taruh misalnya di jalan ABC, misalnya depan lapangan bola. Ini berarti lokasi TPS tersebut di jalan ABC di depan lapangan bola. Oke, ini ada di mana? Oke, misalnya ini adalah di Provinsi Sumatera Utara. Oke, kemudian pilih kabupaten kota. Itu adalah di Kota Medan. Kemudian pilih kecamatan. This one, kecamatan Medan Helvetia, and then pilih kelurahan. Oke, saya tadi melaporkan dari Kelurahan Tanjung Kustaya. Sorry, saya pilih kelurahan Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Tanjung Kustaya, this one. Oke, jumlah suara di sana, misalkan di Kelurahan Tanjung Kusta yang dipilih tadi, misalkan di sini katakanlah 75, contoh saja. Oke, di sini description, testing. Oke. Kemudian yang terpenting adalah di sini adalah take picture for evidence atau rekap suara. Jadi klik ini nanti akan terbuka foto di smartphone rekan-rekan. Terbuka di sini untuk kamera take picture ya. Oke, misalkan ini kebetulan di virtual device begini. Oke. Kemudian kalau kita ambil picture-nya, klik here. Nanti ini akan bisa kita lihat hasilnya ya, gambar papan catur ini ada di depan suatu ruangan. Oke, jadi tadi total TPS datanya yang masuk ada 63. Jadi kalau kita masukkan satu lagi ini, berarti total TPS yang masuk nanti berarti 64 ya. Ini TPS yang akan kita masukkan, TPS 125 di Jalan ABC depan lapangan bola. Kemudian nilai suara di sana setelah direkapitulasi 75, kemudian nanti hasil daripada rekapitulasi suara yang ditandatangani para saksi itu akan kita foto. Oke, kemudian oleh tim sukses di-upload, kirim data dari lokasi. Klik upload. Oke, data sudah masuk ya. Sekarang kita cek data yang masuk tadi itu. Ini tabel jumlah suara di TPS. Tadi 63, berarti sekarang harusnya 64. Oke, sekarang udah 64. Ini data yang terakhir ya. Di TPS mana ini tadi nih? Oh, dia di sini. Oke. Belum saya bikin urut apa yang terakhir masuk. Coba kita tengok di sini.
Tadi TPS 125 kalau tidak salah ya. TPS 125 nanti bisa kita urut. Oh, banyak sudah ya. TPS-nya oke, sudah masuk. Nanti kita urut ini bisa kita urut sesuai dengan keinginan kita. Oke, sudah masuk. Kemudian sebenarnya tadinya kalau udah dapat dia di sini mau kita lihat detailnya. Detailnya coba kita cari-cari lagi ya. Tadi dia 125, ini 0177, 123, atau kita coba entry TPS. TPS entry ya, ini entry TPS. Biar kita urut dulu dia. Entry data, bukan entry ya, ini menu table, sorry, table, this one, table TPS, TS, oke, this one. Kita lihat dulu apanya ini. Untuk load datanya ini namanya TPS 00 TPS. Oke, kita cari dulu dia di servernya biar enak kita memanage datanya ya. Kita cek dulu. Ini dia ada di sini datanya, this one. Tadi namanya tabel 00 TPS. Oke, kita taruh sini tabel 00 TPS. Oke, this one. Coba kita urut dulu dia. Oh, di sini, oke. Ini ASC. Oke, kita simpan. Diurut date time-nya descending, artinya yang terakhir masuk ya. Oke, coba kita lihat table suara TPS. Nah, nih. Oke, tapi ininya jadi kacau, nanti kita perbaiki. Oke, jadi kalau kita lihat ini data yang tadi, yang terbaru, bisa kita tengok. Nah, masih kita lihat TPS 125, alamat Jalan ABC depan lapangan bola, Tanjung Kusta, Kelurahan Tanjung Kusta, Kecamatan Medan Lepetia, Kabupaten Kota Medan, suara caleg 75, username this one, name-nya ini, dan juga date time-nya ini, dan link to image. Nah, ini bisa kita klik di sini, link to image. Artinya ini adalah foto sebagai rekapitulasi suara yang ditandatangani pada saksi, itu yang kita foto. Oke, saya ambil dulu di sini karena belum pernah digunakan. Oke, kita noteng saja dulu. Kita melihat tadi foto papan catur yang di depan suatu ruangan. Oke, ini dia ya. Oke, jadi coba yang ini kita kembalikan lagi.
lagi. Oke. Biar urutnya scanning. Oke, back to our script. This is, oh sorry, ini tadi entry-nya ya. Kita back. Ini jumlah suara di TPS 64 totalnya. Nah ini. Oke. Kemudian nanti bisa kita urut, kita melihat menu nomor 5, graph report suara. Oke, ini dia. Ini udah urut dia 64. Ini bisa kita lihat juga dari sini. Dia TPS ID 125 Medan LPTIA Tanjung Gusta Medan, ada jumlah suara di sana ada 6, ada 75. Ini bisa kita klik untuk melihat detailnya juga, bisa juga. Ini tadi di TPS 125 ya. Ini jalan ABC depan lapangan bola Tanjung Gusta, dan bla bla bla. TS name-nya kita tahu, tanggal berapa, jam berapa dia ambil. Image evidence-nya tadi sebagai rekapitulasi suara. Ini tinggal diklik adalah show evidence rekapitulasi suara di TPS, sehingga suara kita yang dimasukkan oleh TS tadi sesuai enggak dengan hasil rekap suara. Ini bisa langsung kita lihat. Oke, itu menu untuk nomor 5. Sekarang coba kita lihat lagi menu nomor 6, dan menu ini bisa kita tambah kurangi. Oke, jadi siapa yang login di sini sebagai tim sukses nanti akan kelihatan di sini. Kalau nanti misalnya si Ucok login di sini, nomor teleponnya untuk username-nya di sini, ini otomatis akan muncul. Oke, sekarang kita masuk ke poin nomor 6, graph report suara di kabupaten kota. Jadi kita bisa melihat di kabupaten kota tadi itu suaranya berapa saja gitu, rekap suaranya. Ini di Serdang Bedagai dapat 4.676, di Kota Tebing Tinggi 1.594, di Kabupaten Deli Serdang 1.149, di Kota Medan 773. Ini adalah distribusi suara orang yang memilih si caleg tersebut. Totalnya 8.192 di 64 TPS. Oke, ini adalah di nomor berapa tadi? Kabupaten kota. Sorry. Tadi oke. Mungkin ini sambil jalan tadi over scroll ya, sehingga dia no respon. Oke, ini bisa kita running ulang sambil saya akan jelaskan di materi presentasi. Oke, biar ini jalan, saya akan berbicara menjelaskan di materi presentasi. Nanti kita ulangi lagi. Oke, ini sudah jalan. Oke, ini sambil jalan, nanti akan restart ini. Back to my presentation, this one. Oke, tadi kita sudah melihat grafik suara di kabupaten kota. Kemudian kita bisa juga melihat grafik report suara di kecamatan. Ini sudah ada juga saya siapkan. Nah, ini tadi grafik suara secara live di kabupaten kota. Ini mana kabupaten kota? Ini kabupaten kota. Ini grafiknya di kecamatan ya. Masing-masing kecamatan bisa kita lihat berapa di sana perolehan suara kita. Ini perolehan suara kita di kelurahan. Jadi lebih detail lagi. Sampai yang paling kecil yaitu suara kita di masing-masing TPS. Itu bisa kita lihat dengan menggunakan real count management system ini. Oke, coba kita lihat lagi.
Okay, because this one restart ya, my virtual device. After this one restart, we can make a demo again. Okay, back to my presentation. Okay, this one tadi juga sudah kita demokan. Ini adalah perolehan suara di TPS. Nah, ini bisa kita batasi. Misalkan di sini show maksimum 100 data, artinya agar smartphone kita itu tidak kehabisan memori, kita batasi sampai 100 data entry terakhir aja untuk ditampakkan. Tapi kalau data selalu ada seluruhnya di sana. Oke, tinggal kemauan ataupun permintaan daripada si user kepada developer. Sama juga seperti di sini ada beberapa. Nah, seperti di sini misalkan kalau kita set dia di dalam 200, misalnya ini ada sampai 250 misalnya datanya 250. Dia hanya yang keluar 200 record saja. Nah, demikian juga ini. Ini bisa di request oleh si caleg kepada developer. Oke, ini demikian juga menu ini. Ini masih banyak lagi mau ditampilkan ya. Apabila nanti salah satu diklik, misalnya ini diklik di sini ya, di Kabupaten Serdang Bedagai ini TPS berapa saja. Nah, itu nanti bisa. Cuman ini yang udah saya siapin ada 12 menu ya. 12 menu tadi itu yang ini sudah bisa semuanya jalan, dirasakan, yang bermanfaat. Dan yang tidak kalah pentingnya nanti ada di salah satu menu nanti, misalkan kita ada di mana dia di menu, ada nggak di sini? Bentar. Oh nggak masuk ya. Nanti bisa kita lihat di menu, sorry kayaknya ini total TPS ini. Tapi dia ada di menu di sini. Ini salah satu, mana dia ini? Suara, total suara. Oh, dia belum dimasukkan, makanya di sini masih banyak lagi menu-menu yang belum terrecord di sini. Dan contoh di sini, oke, ini sudah selesai restartnya. Oke, tinggal kita restart. Tinggal kita tunjukkan beberapa menu lagi yang belum tercover di materi presentasi. Oke, just a minute please, because this process take 1 minute. Ya. Oke guys, jika rekan-rekan nanti ada yang mau bertanya di materi spesial project ini, silahkan. Kebetulan tidak berapa lama lagi kita akan melaksanakan election, dan jika ini sudah ada request ke saya dan sudah kita runningkan ya untuk mengawal surat suara ini, sehingga data-data kita di masing-masing TPS itu masuk di dalam server dan bisa kita lihat kembali sampai ke dalam suatu ke TPS, dan juga kita bisa melihat evidennya. Jadi selain ini yang dientrikan oleh tim sukses, jumlah suara yang kita dapatkan ini adalah foto eviden yang valid yang ditandatangani oleh para saksi di sana, dan bisa kita lihat suara kita nanti ada berapa di sana perolehannya. Oke, ini kita sudah mau on a few second more supaya bisa kita lanjutkan sedikit lagi tentang materi ini. Oke, kita login lagi. Sebenarnya
ini menggunakan apa namanya? Kalau kita pernah login satu kali, itu bisa data kita itu diingat dengan cara tinggal kita klik ini. Ya, klik di sini, nanti kita udah pakai login apa sebelumnya, nanti akan langsung kelihatan di sini. Login kita pakai apa gitu. Nah ini, this one. Oke, sekarang kita coba lagi. Oh ini, mudah-mudahan bisa. Oke. Tadi kita sudah poin nomor kabupaten kota nomor 6. Sekarang poin nomor 7 di kecamatan. Oke, kita lihat. Ini masih lambat juga ini speed of internet di rumah saya sehingga lambat begini. Oke, di kecamatan. Jadi masing-masing kecamatan kita akan bisa lihat suara kita di sana. Ya, di kecamatan ini ada di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai ada 2.441 suara dan lain sebagainya. Ini di kecamatan, kemudian tadi nomor 7 kita beralih ke nomor 8. Ya, kita scroll dulu. Masuk ke nomor 8 di kelurahannya, grafik report suara di kelurahan. Ini masih Pareto atau bar chartnya. Jadi masing-masing kelurahan kita bisa lihat seperti ini. Di Kelurahan Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Deli Serdang ini ada 998 suara. Kemudian di kelurahan-kelurahan lainnya juga bisa kita lihat di sini. Oke, next, habis kelurahan kita masuk ke ini 9 tadi kelurahannya. Ini TPS per kecamatan ini 10, ada 12 ini. Oke, ini kecamatan, kelurahan ini udah. Sekarang kabupaten kota ini kita tengok dulu per kecamatan. Ini TPS-nya ya. Ini bisa kita lihat. Jadi kecepatan data ini di sini adalah sesuai dengan speed of internet. Jadi kalau kita lihat di sini ada 64 TPS yang sudah masuk, total suara 8.192. Di Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang baru 6 TPS yang masuk. Di Kecamatan Patumbak di Kabupaten Deli Serdang baru 3 TPS yang masuk. Jadi bisa kita monitor seluruhnya gitu. Apa yang tentang pilkada atau pilpres ataupun pileg yang ada di TPS-TPS, sudah berapa suara selesai dan udah dikirimkan datanya soalnya ke server. Kemudian ini di kabupaten kota, sebelum nanti yang ini lain sendiri, yang terakhir nomor 12 karena dia itu ada automatic update gitu. Nah, ini yang di kabupaten kota, di Kabupaten Deli Serdang sudah 16 TPS masuk. Rekapnya di total di Serdang Bedagai ada 25, Tebing Tinggi ada 14, Kota Medan ada 9. Kemudian untuk demo yang terakhir kita lihat di sini. Ini real count sistemnya ya. Ini maksudnya TPS-nya gitu. Nah, sementara yang terakhir di sini adalah suaranya, surat suaranya. Misalnya berapa suara yang orang yang telah memilih kita. Ini tabel suara per kabupaten kota. Kita klik sini. Dan nanti di luar menu ini masih bisa rekan-rekan ataupun user merequest ke developer apa yang harus kita buat di sini, bagaimana tampilannya. Nah, ini agak lain sendiri. Oke, ini bisa kita demokan di sini ya. Oke, saya pakai apa saya dari smartphone satu lagi.
Ini dari smartphone, misalnya saya masuk pakai nomor lain ya. Jadi bisa kita lihat ini auto update. Jadi nanti ini akan berubah otomatis sesuai dengan data yang masuk. Tapi ini saya buatkan dia auto update per 10 second. Jadi kira-kira 10 detik baru data itu bisa kita lihat update-nya di handphone ataupun di laptop. Ntar dulu ya, quick count, this one. Oke, ini quick count. Oke, ini ada 64 TPS misalnya, kemudian ini jumlah suaranya. Oke, saya masukkan, perhatikan rekan di sini, nanti suaranya akan bertambahnya di Kabupaten Deli Serdang atau Serdang Bedagai atau Tebing Tinggi, itu langsung bisa kelihatan. Oke. Oke, saya masuk menggunakan 0811 609 19 password. Oke, saya login dulu. Oke, sekarang saya masuk ke entry data. Entry data, TPS ID, saya isi aja sembarangan. Kemudian alamatnya juga alamat dummy atau alamat ecek-ecek. Provinsi Sumatera Utara, saya masuk ke Deli Serdang, masuk kecamatannya Tanjung Merawa, kemudian masuk ke Bangunrejo, suaranya saya taruh di sini misalkan 34. Oke, fotonya saya taruh foto komputer saya yang sedang melakukan coding. Ini adalah foto rekapitulasi suara yang ada nanti di TPS, kemudian deskripsinya testing di sini. Oke, saya siapin ya, ini 64, ini datanya sekian yang saya baca tadi, sekarang saya upload. Saya klik, oke, kira-kira 10 detik lagi, angka ini nanti akan berubah menjadi 65 dan datanya akan berubah sesuai dengan data yang saya masukkan. Nanti bisa kita lihat. Ah, ini sudah 65, udah berubah dia kan? Udah berubah datanya. Nah, jadi nanti tinggal melihat ini data-data ini akan berubah secara otomatis sesuai dengan data yang dimasukkan oleh tim sukses dari lapangan. Jadi kalau mau kita tengok yang data yang baru saya masukkan adalah tadi ada di sini. Data terakhir yang saya masukkan. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini yang sebelumnya ya. Ini karena kecil sekali dia di sini. Oke. Nah, ini alamat dummy saya bacakan tadi kan, Bangunrejo, Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, apa nih, suara caleg. Oh, ini nanti bisa kita perbaiki ya. Artinya dia hanya bisa menerima numerik saja, tidak bisa menerima huruf gitu. Ini mungkin tadi salah saya ya, salah enter dan ini masih ada kekurangan. Kalau dia bisa masih menerima huruf, nanti akan kita ganti dia hanya bisa menerima angka saja gitu. Oke, ini link to evidence. Bisa kita tengok tadi adalah foto komputer yang saya foto saat saya sedang coding. Kita lihat apakah foto evidence itu sesuai dengan data yang saya bilang tadi, yang saya foto. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, tadi yang kekurangan tadi huruf bisa
dimasukkan termasuk tidak sengaja ke apa itu untuk proyek selanjutnya nanti akan kita bahas, itu sudah saya perbaiki. Ini foto evidence yang baru saya masukkan. Oke rekan-rekan, itu yang bisa kami demokan. Kita back ke pada materi sebelum kita close. Oke, ini semua udah kita demokan, mungkin kita ulang lagi dari awal ya ini. Oke, ini adalah quick count management systemnya, screenshotnya. Kemudian ini tadi udah kita menu login, ini menu registrasi atau sign up, ini main menunya, ini entrian laporan dari lapangan oleh tim sukses. Ini jumlah TPS di kabupaten kota yang sudah masuk, ini jumlah TPS di kecamatan yang telah masuk ke server, ini jumlah TPS di masing-masing kelurahan yang masuk ke server, ini progress report suara yang telah masuk di masing-masing TPS, ini progres suara yang masuk di masing-masing kelurahan, di kelurahan ini berapa masuk, ini progress report perolehan suara di masing-masing kecamatan, ini perolehan suara di masing-masing kabupaten kota. Kebetulan untuk Sumut 1 tadi ada 4 kabupaten kotanya, yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang Bedage, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Medan. Ini perolehan suara yang masuk di TPS. Setiap masuk TPS akan tampil di sini, dan ini bisa diklik untuk melihat detailnya. Kemudian untuk di image ini link evidence-nya apabila diklik bisa menampilkan hasil foto rekapitulasi perolehan suara. Ini sebagai referensi, makanya dari proyek-proyek sebelumnya saya discuss panjang lebar tentang ini supaya bisa kita membuat quick count management system tadi. Dan ini juga salah satu referensi yang ada di proyek sebelumnya, yaitu proyek F006B gitu. Demo project udah kita lakukan. Saya kira itu rekan-rekan. Thank you for times to watching my video. If you have learned something today and you a newcomer to watching my video, please subscribe, like, and share. If you have something question, you can write on my YouTube channel, and also if you have request, you can send message to my WhatsApp application. Thank you, bye-bye. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan proyek selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana yang kita demokan sekarang ini akan kita bahas, akan kita develop one by one. Mungkin ya misalkan ini modul registrasi, kemudian modul login, modul registrasi, dan modul menu. Ya misalnya menunya ya baru pertama, nanti baru login 1 sama login 2, yang lain tidak ada. Dan bagaimana mendevelopnya ini akan kita buatkan videonya untuk video selanjutnya. Saya kira itu. Thank you for your attention. See you next video. Bye-bye.